Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalatul Hikmah, NIM 19502101999. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan fungsi dari perencanaan tersebut. Perencanaan merupakan upaya membuat kegiatan agar lebih fokus dan terarah. Pada hakikatnya, perencanaan itu adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadinya peristiwa, keadaan, dan suasana dan apa yang dilakukan. Perencanaan merupakan aspek penting dari manajemen. Demikian landasan perencanaan itu adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendaki. Perencanaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang terpenting dan saling terkait dengan satu sama yang lain. Tanpa adanya perencanaan berarti adalah pedoman atau tanpa adanya perencanaan berarti tidak ada tujuan yang tercapai. Perencanaan itu adalah pedoman atau dasar pengendalian pelaksanaan manajemen agar dapat berjalan dengan relevan. Perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan yang timbul. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman. Dan terakhir, dapat menghindari adanya perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Kemudian, fungsi perencanaan menurut syariah. Perencanaan itu kan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Maka definisi dari perencanaan itu mempunyai beberapa aspek, yaitu yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar relatif yang dipilih. Dan terakhir, usaha-usaha untuk langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar relatif yang dipilih. Fungsi dari planning itu sendiri adalah menentukan titik tolak usaha. Tujuannya adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga itu merupakan sasaran, sedangkan perencanaan itu adalah alat untuk mencapai sasaran. Yang kedua, memberikan pedoman, pegangan, dan arah. Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan, dan arahan dalam melaksanakan. Yang ketiga, pemborosan waktu, tenaga, dan material. Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak. Dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan pedoman dan patokan dalam melakukan sesuatu usaha. Dan kelima, kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, sehingga tidak terjadi under planning dan over planning. C. Asas-asas perencanaan dalam syariat Islam. Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas biasanya muncul dari penelitian dan pengalaman. Asas perencanaan yang umum dilaksanakan pada suatu perusahaan atau organisasi. Itu ada 4. Yang pertama, ada principle of contribution to objective atau asas pencapaian tujuan. Yang kedua, ada principle of efficiency of planning atau asas efisiensi perencanaan. Yang ketiga, ada principle of primary of planning atau asas pengutamaan perencanaan. Terus dan yang keempat, ada principle of pervasiveness of planning atau asas pemeratan perencanaan. Terus selanjutnya, D. Pengambilan keputusan perencanaan dalam tinjauan syariah. Pembuatan keputusan yaitu proses serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pembuatan keputusan ini dilakukan oleh setiap jabatan dalam organisasi.
manajer akan menggantung keputusan yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda pula. Keputusan itu dibagi menjadi dua. Ada keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Kalau keputusan terprogram yaitu keputusan yang menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Contoh, penetapan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, prosedur kenaikan jenjang kepegawaian, dan sebagainya. Terus kalau keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang dibuat karena terjadinya masalah-masalah khusus atau tidak biasanya. Contoh, pengalokasian pemakaian teknologi yang termodern, dan lain sebagainya. Keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian ini tergantung pada beberapa aspek yang dapat kita diperkirakan atau dipastikan sebelumnya, seperti reaksi pesaing, perubahan perekonomian, perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.